Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang sungguh sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi ini, kami bersyukur untuk pagi ini, kembali kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan-Mu. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diberkati dengan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, agar kami mengerti akan kebenaran-Mu dan taat melakukan perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca 1 Korintus 12 ayat 4-6. Tertulis demikian. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Saudara dikasih Tuhan, banyak dari kita pasti sudah tidak asing dengan sebuah istilah yang berkata, orang yang tepat di tempat yang tepat. Dalam pekerjaan, seorang pimpinan atau manajer akan mengatur personel yang ada sedemikian rupa, sehingga tidak akan terjadi kesalahan penempatan dari orang-orang yang bekerja. Setiap kelebihan dan kompetensi seseorang akan dipertimbangkan untuk diposisikan pada tempat yang sesuai agar ia menjadi maksimal. Dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, Tuhan memberikan kepada kita masing-masing karunia dan tempat yang sesuai di mana kita dapat berkembang dalam melayani Tuhan. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 4-6 ini dinyatakan, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Setiap kita masing-masing mendapatkan karunia unik yang berbeda dari Tuhan. Dan itu dikerjakan oleh satu roh. Tujuannya adalah agar kita saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi untuk membangun dan mencapai tujuan yang mulia bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sayangnya saudara, seringkali muncul rasa iri hati dengan karunia yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian kita berusaha meniru dan menyamai orang lain itu. Atau sebaliknya kita berupaya sedemikian rupa untuk menghancurkan karakter dan pelayanan orang tersebut, sehingga orang itu menjadi dipermalukan dan tidak lagi bersinar dalam pelayanannya. Padahal seharusnya hal yang seperti ini tidak terjadi dan tidak kita lakukan. Masing-masing kita punya talenta dan karunia yang berbeda-beda. Karena itu hendaknya kita tidak saling menjatuhkan, tapi kita fokus pada karunia kita masing-masing untuk melayani Tuhan dengan maksimal. Saudara dikasih Tuhan, ada dua hal yang perlu kita lakukan agar kehidupan kita di bumi ini menjadi maksimal. Yang pertama adalah kenali karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam pasal 12 ini, kita dapat melihat berbagai karunia, dan ditambah lagi dengan apa yang tertulis dalam Roma 12. Sehingga dengan demikian kita dapat mencari tahu apa saja karunia kita berdasarkan yang tertulis dalam pasal-pasal ini. Berdoalah kepada Tuhan dan minta agar kita mengerti karunia khusus yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan ketika kita sudah mengetahuinya, pakailah karunia itu untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Yang kedua, saudara, kenalilah tempat di mana kita ditetapkan oleh Tuhan. Tidak semua orang punya posisi yang sama. Kita harus mengerti bahwa ada tempat atau posisi yang telah ditetapkan Tuhan untuk setiap kita masing-masing. Jangan kita merasa sombong atau tinggi hati
Dan jangan pula merasa rendah diri atau bahkan putus asa dengan penempatan dari Tuhan. Tapi kerjakanlah dengan penuh kesetiaan sehingga kita menjadi berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur untuk setiap karunia dan posisi yang Tuhan tempatkan bagi kita. Dengan mengucap syukur, maka kita akan dapat melayani Tuhan dengan baik dan menjadi berkat serta maksimal dalam setiap karunia kita. Mari sekali lagi saudara, terimalah dengan syukur setiap talenta, setiap karunia, serta penempatan dari Tuhan. Kita pasti dapat menjadi berkat dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan mari kita bersatu, saling menopang dan mendukung satu sama lain. Sesama anggota tubuh Kristus, kita adalah satu. Karena itu mari melayani Tuhan dengan karunia kita masing-masing di tempat yang telah Tuhan tetapkan bagi setiap kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, yang selalu peduli dan memperhatikan setiap kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar dan mengerti bahwa Engkau memberikan kepada setiap kami masing-masing karunia yang berbeda-beda, dan Engkau menempatkan kami di posisi yang tepat sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa memakai karunia-Mu, mengerti apa yang Tuhan kehendaki, dan melayani Tuhan dengan segenap hati. Tidak saling menjatuhkan, tapi saling mendukung satu sama lain. Dan Tuhan pakai kami lebih lagi di tempat di mana kami berada, di mana Tuhan menempatkan kami, supaya kami dapat menjadi berkat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Berikan kami pengertian ya Tuhan, bagi setiap kami yang sedang mencari tahu apa karunia kami. Biarlah Tuhan bukakan, sehingga kami memahami apa yang Tuhan telah karuniakan. Dan kami mau pakai setiap talenta, setiap karunia itu untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam segala apa yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan menopang dan menolong kami, memimpin kami dan memberikan kami hikmat, sehingga apa yang kami kerjakan senantiasa diberkati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan dan persoalan, masalah sakit penyakit, agar Tuhan menjamah, memberikan jalan keluar, pertolongan Tuhan terjadi, dinyatakan bagi setiap kami. Mujizat kesembuhan kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya kami alami kemenangan, sukacita, dan berkat-berkat Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.